Ini pada hari Minggu 24 Maret mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka. Gerakan Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap markas pertahanan udara dan rudal Zionis. Lusinan roket dilaporkan menghantam lokasi Israel di dataran tinggi Golan. Melansir Tribunnews.com, penyerangan Hizbullah terhadap Zionis ini dilakukan pada Minggu 24 Maret 2024. Mujahidin Perlawanan Islam menargetkan posisi Zionis pukul 01.10 dini hari. Rudal Hizbullah menghantam pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barakeilah. Aksi ini merespon serangan terbaru Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon Timur tidak lama sebelumnya. Hizbullah dalam pernyataannya mengaku telah meluncurkan lebih dari 60 roket Katyusha. Rentetan roket tersebut menargetkan pasukan dari Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang daerah Al-Seira di Baalbek pada Sabtu lalu. Serangan ini menandai serangan keempat di Lebanon Timur sejak akhir bulan lalu. Outlet berita Lebanon Al-Markaziyah melaporkan bahwa sebuah bangunan berlantai 4 menjadi sasaran serangan tersebut. Setidaknya 3 orang terluka. Tentara Israel mengklaim pihaknya menargetkan pabrik senjata Hizbullah dalam serangan tersebut. Uni Eropa mengutuk perampasan tanah yang dilakukan Israel, di mana pencurian 800 hektar tanah Palestina oleh Israel ini merupakan yang terbesar sejak perjanjian Oslo. Uni Eropa pun mengeluarkan pernyataan pada tanggal 24 Maret 2024 waktu setempat, di mana dengan tegas Uni Eropa mengecam rencana Israel baru-baru ini untuk menyita lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Jika itu terjadi, peristiwa ini menjadi penyitaan terbesar sejak penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Pihaknya menyatakan 800 hektar atau sekitar 1.976 hektar sebagai tanah negara untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi. Israel berencana membangun ratusan unit permukiman di tanah curian tersebut selain kawasan yang diperuntukkan bagi industri, perdagangan, dan juga lapangan kerja. Smotrich juga membuat pengumuman tersebut pada hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini bertentangan dengan kebijakan resmi Amerika Serikat karena melanggar hukum internasional. Namun para pemimpin Amerika Serikat hanya mengambil sedikit tindakan untuk mencegahnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Perang Israel dan kelompok Hamas masih terus berlangsung pada Senin 25 Maret 2024. Diketahui sudah sekitar 1 minggu penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit di kompleks Al-Shifa ini berlangsung, di mana warga Palestina yang melarikan diri dari pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa menggambarkan apa yang terjadi
ketika tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja mengepung rumah sakit tersebut. Jamil Al-Ayyubi yang merupakan salah satu dari ribuan warga Palestina yang berlindung di rumah sakit mengungkapkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melihat tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja melindas ambulans yang juga hancur. Kemudian selain itu, Karem Aiman Hadhad yang tinggal di sebuah gedung berlantai 5 di sekitar 100 meter dari rumah sakit mengatakan kepada sejumlah awak media asing di sana bahwa ia bersembunyi di dapurnya bahkan selama berhari-hari hanya untuk menunggu ledakan yang mengguncang gedung tersebut berhenti. Seorang ahli anestesi di Rumah Sakit Gaza Eropa dekat Khan Yunis ini juga menggambarkan situasi di dalam fasilitas medis di Gaza Selatan ini tidak bisa terbayangkan, di mana rumah sakit ini awalnya hanya berkapasitas 200 tempat tidur dan sekarang bertambah menjadi 1.000 tempat tidur. Dikatakan olehnya ada sekitar 22.000 pengungsi yang berlindung di koridor dan tenda di dalam rumah sakit karena masyarakat merasa lebih aman berada di lokasi tersebut dibandingkan dimanapun keberadaan yang sudah di mana-mana diduduki oleh tentara Israel. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA, mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara pada Minggu 24 Maret 2024 lalu waktu setempat. Padahal warga Palestina ini tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu, yakni yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 waktu setempat lalu. Selain itu, saudara, sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken juga menyebut 100% penduduk Gaza ini mengalami kerawanan pangan akut. Antony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Sementara itu, pekan lalu, penilaian ketahanan pangan yang didukung PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza pada bulan Mei 2024 waktu setempat, kecuali ada intervensi yang mendesak. UNRWA juga disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB yakni Martin Griffiths mengatakan UNRWA adalah jantung respons kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di Kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor Kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023.
Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial X News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang.
Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di kompleks medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Krakow City Hall Moskow pada Jumat 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan massal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin 25 Maret 2024. 4 tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu 24 Maret 2024, diantaranya Dalor John Misov, Rada Balizot Saidak Rami, Samsidin Faridoni, dan juga Muhammad Sobir Faizov. Dari video tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari Tribunnews.com, 4 dari 11 pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syria.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar borak pemerintahan Israel.
Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zalp di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zalp mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, satu diantaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi.
Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran.
Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Giorazal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Airbus 450 Israel, hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia.
بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Pasukan Israel mengepung dua rumah sakit lagi di jalur Gaza pada Minggu 24 Maret 2023. Mereka menembaki tim medis yang berada di rumah sakit tersebut dan juga mengklaim telah menahan ratusan dari militan Hamas. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan Israel menangkap 480 militan Hamas dalam bentrokan berkelanjutan di rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Pasukan Israel mengatakan rumah sakit di daerah kantong Palestina, di mana perang telah berkecamuk selama lebih dari 5 bulan, sering digunakan sebagai markas militan Hamas yang menyimpan pangkalan dan senjata. Hamas dan staf medis di rumah sakit menyangkal pernyataan Israel tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba mundur ke daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser di kota selatan Khan Yunis, di tengah pemboman besar-besaran dan juga tembakan. Pasukan lapis baja Israel menutup rumah sakit Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan Sabit Merah Palestina pun dilaporkan dalam bahaya ekstrim dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi rumah sakit Al-Amal. Mereka juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk memaksa penghuni keluar. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya menyerang infrastruktur di Khan Yunis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak militan Hamas. Sementara itu, Hamas pun membantah menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap sasaran sipil. Di Gaza yang dikuasai Hamas pun mengatakan bahwa puluhan pasien serta staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa di kota Gaza di utara wilayah kantong yang telah berada di bawah kendali Israel selama seminggu. تجريب للأسفلت ولا المباني بره؟ ماشي، خلينا على المتابعة. لو جينا أنا والدكتور هنا نحاول نخش نقدر ولا لا؟ Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Seradita dan kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Gaza dan juga antara Israel dan Hamas. Informasi terbaru datang dari istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yaitu Sarah Netanyahu, yang disebut mengeluh lantaran sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza tidak mengucapkan terima kasih. Keluhan Sarah tersebut sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Dipulangkannya tawanan Israel dari Gaza tersebut menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, istri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersebut mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sarah Netanyahu dan suaminya belum diberi ucapan terima kasih karena merasa telah mengembalikan beberapa warga Israel yang ditangkap. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, beberapa tawanan Israel yang dibebaskan menggunakan media sosial mereka untuk mengungkapkan kemarahan. Salah satu tawanan yang dipulangkan bernama Liam Orr, berusia 18 tahun, dengan sarkas mengucapkan permintaan maafnya karena ia telah ditangkap Hamas di Gaza
Dan hal tersebut diungkapkannya melalui media sosial Instagram milik dirinya pribadi. Kemudian ada pula Yigil Yaakov yang juga kembali dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Dia dilaporkan menanggapi postingan dari Liam Or tersebut sembari mengungkapkan permintaan maaf karena dirinya juga menjadi salah satu sandera yang dipulangkan. Sementara itu, pihak dari Benyamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan ini berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kerabat warga Israel yang saat ini ditahan di Gaza telah melakukan banyak protes menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Para pengunjuk rasa menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan keamanan yang berujung pada operasi militer Hamas pada 7 Oktober, serta atas penanganannya terhadap perang di Gaza. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut telah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret, dalam video ini dikatakan sandera tersebut selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini penderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel bernama Yekev Bukatar, berusia 34 tahun. Dia dikatakan tewas karena kekurangan obat-obatan dan juga kelaparan di jalur Gaza.
Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza mungkin sudah lebih dari 70 sandera. Dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pemboman Israel dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah pun menekankan komitmen Hamas untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Akan tetapi menurut dia, hal itu hanya bisa terjadi jika Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Sementara menurut Gubernur wilayah Sinai, Mohammed Susha, ada 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara mereka mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke jalur Gaza. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh China meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal China kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik China maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat.
Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. Israel melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan di Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk, ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA Philip Lazzarini pada hari Minggu 24 Maret mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka. Gerakan Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap markas pertahanan udara dan rudal Zionis. Lusinan roket dilaporkan menghantam lokasi Israel di dataran tinggi Golan. Melansir Tribunnews.com, penyerangan Hizbullah terhadap Zionis ini dilakukan pada Minggu 24 Maret 2024. Mujahidin Perlawanan Islam menargetkan posisi Zionis pukul 01.10 dini hari. Rudal Hizbullah menghantam pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barakeilah. Aksi ini merespon serangan terbaru Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon Timur tidak lama sebelumnya. Hizbullah dalam pernyataannya mengaku telah meluncurkan lebih dari 60 roket Katyusha. Rentetan roket tersebut menargetkan pasukan dari Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang daerah Al-Seira di Baalbek pada Sabtu lalu. Serangan ini menandai serangan keempat di Lebanon Timur sejak akhir bulan lalu. Outlet berita Lebanon Al-Markaziyah melaporkan bahwa sebuah bangunan berlantai 4 menjadi sasaran serangan tersebut. Setidaknya 3 orang terluka. Tentara Israel mengklaim pihaknya menargetkan pabrik senjata Hizbullah dalam serangan tersebut. Uni Eropa mengutuk perampasan tanah yang dilakukan Israel, di mana pencurian 800 hektar tanah Palestina oleh Israel ini merupakan yang terbesar sejak perjanjian Oslo. Uni Eropa pun mengeluarkan pernyataan pada tanggal 24 Maret 2024 waktu setempat, di mana dengan tegas Uni Eropa mengecam rencana Israel baru-baru ini untuk menyita
lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Jika itu terjadi, peristiwa ini menjadi penyitaan terbesar sejak menandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Pihaknya menyatakan 800 hektar atau sekitar 1.976 hektar sebagai tanah negara untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi. Israel berencana membangun ratusan unit permukiman di tanah curian tersebut selain kawasan yang diperuntukkan bagi industri, perdagangan, dan juga lapangan kerja. Smotrich juga membuat pengumuman tersebut pada hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini bertentangan dengan kebijakan resmi Amerika Serikat karena melanggar hukum internasional. Namun para pemimpin Amerika Serikat hanya mengambil sedikit tindakan untuk mencegahnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Perang Israel dan kelompok Hamas masih terus berlangsung pada Senin 25 Maret 2024. Diketahui sudah sekitar 1 minggu penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit di kompleks Al-Shifa ini berlangsung di mana warga Palestina yang melarikan diri dari pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa menggambarkan apa yang terjadi ketika tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja mengepung rumah sakit tersebut. Jamil Al-Ayyubi yang merupakan salah satu dari ribuan warga Palestina yang berlindung di rumah sakit mengungkapkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melihat tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja melindas ambulans yang juga hancur. Kemudian selain itu, Karem Aiman Hadhad yang tinggal di sebuah gedung berlantai 5 di sekitar 100 meter dari rumah sakit mengatakan kepada sejumlah awak media asing di sana bahwa ia bersembunyi di dapurnya bahkan selama berhari-hari hanya untuk menunggu ledakan yang mengguncang gedung tersebut berhenti. Seorang ahli anestesi di rumah sakit Gaza Eropa dekat Khan Yunis ini juga menggambarkan situasi di dalam fasilitas medis di Gaza Selatan ini tidak bisa terbayangkan, di mana rumah sakit ini awalnya hanya berkapasitas 200 tempat tidur dan sekarang bertambah menjadi 1.000 tempat tidur. Dikatakan olehnya ada sekitar 22.000 pengungsi yang berlindung di koridor dan tenda di dalam rumah sakit karena masyarakat merasa lebih aman berada di lokasi tersebut dibandingkan dimanapun keberadaan yang sudah di mana-mana diduduki oleh tentara Israel. Badan PBB untuk pengungsi Palestina yakni UNRWA mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara pada Minggu 24 Maret 2024 lalu waktu setempat. Padahal warga Palestina ini tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu, yakni yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 waktu setempat lalu. Selain itu, saudara, sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken juga menyebut 100% penduduk Gaza ini mengalami kerawanan pangan akut. Antony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Sementara itu, pekan lalu, penilaian ketahanan pangan yang didukung PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza
pada bulan Mei 2024 waktu setempat, kecuali ada intervensi yang mendesak. UNRWA juga disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB yakni Martin Griffiths mengatakan UNRWA adalah jantung respons kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al Arabiya, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di Kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor Kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah.
Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial X News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Krakow City Hall Moskow pada Jumat 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan massal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin 25 Maret 2024. 4 tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu 24 Maret 2024 di antaranya Dalur John Misov, Raka Balizot Saidak Rami, Samsidin Fariduni, dan juga Muhammad Sobir Faizov. Dari video tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari Tribunnews.com, 4 dari 11 pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang.
Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Kepala Dewan Regional Tertinggi Israel Al-Jalil Giorazal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, 1 diantaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal.
Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di Kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor Kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer.
Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini, militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar porak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran.
Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Pasukan Israel mengepung 2 rumah sakit lagi di jalur Gaza pada Minggu 24 Maret 2023. Mereka menembaki tim medis yang berada di rumah sakit tersebut dan juga mengklaim telah menahan ratusan dari militan Hamas. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan Israel menangkap 480 militan Hamas dalam bentrokan berkelanjutan di Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Pasukan Israel mengatakan rumah sakit di daerah kantong Palestina, di mana perang telah berkecamuk selama lebih dari 5 bulan, sering digunakan sebagai markas militan Hamas yang menyimpan pangkalan dan senjata. Hamas dan staf medis di rumah sakit menyangkal pernyataan Israel tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba mundur ke daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser di kota selatan Khan Yunis, di tengah pemboman besar-besaran dan juga tembakan. Pasukan lapis baja Israel menutup rumah sakit Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan Sabit Merah Palestina pun dilaporkan dalam bahaya ekstrim dan tidak dapat bergerak sama sekali.
Dikatakan bahwa pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi Rumah Sakit Al-Amal. Mereka juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk memaksa penghuni keluar. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya menyerang infrastruktur di Khan Yunis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak militan Hamas. Sementara itu, Hamas pun membantah menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap sasaran sipil. Di Gaza yang dikuasai Hamas pun mengatakan bahwa puluhan pasien serta staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa di kota Gaza di utara wilayah kantong yang telah berada di bawah kendali Israel selama seminggu. تجريب للاسفلت ولا المباني بره؟ ماشي، خلينا على المتابعة. لو جينا انا والدكتور هنا نحاول نخش نقدر ولا لا؟ Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Seradita dan kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Gaza dan juga antara Israel dan Hamas. Informasi terbaru datang dari istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yaitu Sarah Netanyahu, yang disebut mengeluh lantaran sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza tidak mengucapkan terima kasih. Keluhan Sarah tersebut sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Dipulangkannya tawanan Israel dari Gaza tersebut menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, istri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersebut mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sarah Netanyahu dan suaminya belum diberi ucapan terima kasih karena merasa telah mengembalikan beberapa warga Israel yang ditangkap. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, beberapa tawanan Israel yang dibebaskan menggunakan media sosial mereka untuk mengungkapkan kemarahan. Salah satu tawanan yang dipulangkan bernama Liam Orr, berusia 18 tahun, dengan sarkas mengucapkan permintaan maafnya karena ia telah ditangkap Hamas di Gaza. Dan hal tersebut diungkapkannya melalui media sosial Instagram milik dirinya pribadi. Kemudian ada pula Yigil Yaakov yang juga kembali dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Dia dilaporkan menanggapi postingan dari Liam Orr tersebut sembari mengungkapkan permintaan maaf karena dirinya juga menjadi salah satu sandera yang dipulangkan. Sementara itu, pihak dari Benyamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan ini berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kerabat warga Israel yang saat ini ditahan di Gaza telah melakukan banyak protes menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Para pengunjuk rasa menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan keamanan yang berujung pada operasi militer Hamas pada 7 Oktober, serta atas penanganannya terhadap perang di Gaza.
Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut telah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret, dalam video ini dikatakan sandera tersebut selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini penderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel bernama Yekev Bukatar, berusia 34 tahun. Dia dikatakan tewas karena kekurangan obat-obatan dan juga kelaparan di jalur Gaza. Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza mungkin sudah lebih dari 70 sandera. Dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pemboman Israel dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah pun menekankan komitmen Hamas untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Akan tetapi menurut dia, hal itu hanya bisa terjadi jika Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Sementara menurut Gubernur Wilayah Sinai, Mohammed Susha, ada 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara mereka mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke jalur Gaza.
Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh China meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal China kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik China maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal.
Israel melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan di Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk, ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, pada hari Minggu 24 Maret, mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka. Gerakan Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap markas pertahanan udara dan rudal Zionis. Lusinan roket dilaporkan menghantam lokasi Israel di dataran tinggi Golan. Melansir Tribunnews.com, penyerangan Hizbullah terhadap Zionis ini dilakukan pada Minggu 24 Maret 2024. Mujahidin Perlawanan Islam menargetkan posisi Zionis pukul 01.10 dini hari. Rudal Hizbullah menghantam pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barakeilah. Aksi ini merespon serangan terbaru Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon Timur tidak lama sebelumnya. Hizbullah dalam pernyataannya mengaku telah meluncurkan lebih dari 60 roket Katyusha. Rentetan roket tersebut menargetkan pasukan dari Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang daerah Al-Seira di Baalbek pada Sabtu lalu. Serangan ini menandai serangan keempat di Lebanon Timur sejak akhir bulan lalu. Outlet berita Lebanon Al-Marakaziyah melaporkan bahwa sebuah bangunan berlantai 4 menjadi sasaran serangan tersebut. Setidaknya 3 orang terluka. Tentara Israel mengklaim pihaknya menargetkan pabrik senjata Hizbullah dalam serangan tersebut. Uni Eropa mengutuk perampasan tanah yang dilakukan Israel, di mana pencurian 800 hektar tanah Palestina oleh Israel ini merupakan yang terbesar sejak perjanjian Oslo. Uni Eropa pun mengeluarkan pernyataan pada tanggal 24 Maret 2024 waktu setempat, di mana dengan tegas Uni Eropa mengecam rencana Israel baru-baru ini untuk menyita lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Jika itu terjadi, peristiwa ini menjadi penyitaan terbesar sejak penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Pihaknya menyatakan 800 hektar atau sekitar 1.976 hektar sebagai tanah negara untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi. Israel berencana membangun ratusan unit permukiman di tanah curian tersebut selain kawasan yang diperuntukkan bagi industri, perdagangan, dan juga lapangan kerja. Smotrich juga membuat pengumuman tersebut pada hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini bertentangan dengan kebijakan resmi Amerika Serikat karena melanggar hukum internasional. Namun para pemimpin Amerika Serikat hanya mengambil sedikit tindakan untuk mencegahnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita.
Perang Israel dan kelompok Hamas masih terus berlangsung pada Senin 25 Maret 2024. Diketahui sudah sekitar 1 minggu penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit di kompleks Al-Shifa ini berlangsung, di mana warga Palestina yang melarikan diri dari pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa menggambarkan apa yang terjadi ketika tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja mengepung rumah sakit tersebut. Jamil Al-Ayyubi yang merupakan salah satu dari ribuan warga Palestina yang berlindung di rumah sakit mengungkapkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melihat tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja melindas ambulans yang juga hancur. Kemudian selain itu, Karem Aiman Hadhad yang tinggal di sebuah gedung berlantai 5 di sekitar 100 meter dari rumah sakit mengatakan kepada sejumlah awak media asing di sana bahwa ia bersembunyi di dapurnya bahkan selama berhari-hari hanya untuk menunggu ledakan yang mengguncang gedung tersebut berhenti. Seorang ahli anestesi di rumah sakit Gaza Eropa dekat Khan Yunis ini juga menggambarkan situasi di dalam fasilitas medis di Gaza Selatan ini tidak bisa terbayangkan, di mana rumah sakit ini awalnya hanya berkapasitas 200 tempat tidur dan sekarang bertambah menjadi 1.000 tempat tidur. Dikatakan olehnya ada sekitar 22.000 pengungsi yang berlindung di koridor dan tenda di dalam rumah sakit karena masyarakat merasa lebih aman berada di lokasi tersebut dibandingkan dimanapun keberadaan yang sudah di mana-mana diduduki oleh tentara Israel. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA, mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara pada Minggu 24 Maret 2024 lalu waktu setempat. Padahal warga Palestina ini tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu, yakni yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 waktu setempat lalu. Selain itu, saudara, sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken juga menyebut 100% penduduk Gaza ini mengalami kerawanan pangan akut. Antony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Sementara itu, pekan lalu, penilaian ketahanan pangan yang didukung PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza pada bulan Mei 2024 waktu setempat, kecuali ada intervensi yang mendesak. UNRWA juga disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB yakni Martin Griffiths mengatakan UNRWA adalah jantung respons kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al Arabiya, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel
terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu.
Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Krakow City Hall, Moskow pada Jumat 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan massal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin 25 Maret 2024. 4 tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu 24 Maret 2024, diantaranya Dalur John Misov, Rada Balizot Saidak Rami, Samsidin Faridoni, dan juga Muhammad Sobir Faizov. Dari video tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari tribunnews.com, 4 dari 11 pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia, dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi.
Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya,
terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone
pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar porak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu.
Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, Senkom menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Pasukan Israel mengepung 2 rumah sakit lagi di jalur Gaza pada Minggu 24 Maret 2023. Mereka menembaki tim medis yang berada di rumah sakit tersebut dan juga mengklaim telah menahan ratusan dari militan Hamas. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan Israel menangkap 480 militan Hamas dalam bentrokan berkelanjutan di Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Pasukan Israel mengatakan rumah sakit di daerah kantong Palestina, di mana perang telah berkecamuk selama lebih dari 5 bulan, sering digunakan sebagai markas militan Hamas yang menyimpan pangkalan dan senjata. Hamas dan staf medis di rumah sakit menyangkal pernyataan Israel tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba mundur ke daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser di kota selatan Khan Yunis, di tengah pemboman besar-besaran dan juga tembakan. Pasukan lapis baja Israel menutup rumah sakit Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan Sabit Merah Palestina pun dilaporkan dalam bahaya ekstrim dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi rumah sakit Al-Amal. Mereka juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk memaksa penghuni keluar. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya menyerang infrastruktur di Khan Yunis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak militan Hamas. Sementara itu, Hamas pun membantah menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap sasaran sipil. Di Gaza yang dikuasai Hamas pun mengatakan bahwa puluhan pasien serta staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa di kota Gaza di utara wilayah kantong yang telah berada di bawah kendali Israel selama seminggu. تجريب للاسفلت ولا المباني برضه؟ ماشي خلينا على المتابعة. لو جينا انا والدكتور هنا نحاول نخش نقدر ولا لا؟
Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Seradita dan kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Gaza dan juga antara Israel dan Hamas. Informasi terbaru datang dari istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yaitu Sarah Netanyahu, yang disebut mengeluh lantaran sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza tidak mengucapkan terima kasih. Keluhan Sarah tersebut sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Dipulangkannya tawanan Israel dari Gaza tersebut menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, istri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersebut mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sarah Netanyahu dan suaminya belum diberi ucapan terima kasih karena merasa telah mengembalikan beberapa warga Israel yang ditangkap. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, beberapa tawanan Israel yang dibebaskan menggunakan media sosial mereka untuk mengungkapkan kemarahan. Salah satu tawanan yang dipulangkan bernama Liam Orr, berusia 18 tahun, dengan sarkas mengucapkan permintaan maafnya karena ia telah ditangkap Hamas di Gaza. Dan hal tersebut diungkapkannya melalui media sosial Instagram milik dirinya pribadi. Kemudian ada pula Yigil Yako yang juga kembali dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Dia dilaporkan menanggapi postingan dari Liam Orr tersebut sembari mengungkapkan permintaan maaf karena dirinya juga menjadi salah satu sandera yang dipulangkan. Sementara itu, pihak dari Benyamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan ini berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kerabat warga Israel yang saat ini ditahan di Gaza telah melakukan banyak protes menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Para pengunjuk rasa menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan keamanan yang berujung pada operasi militer Hamas pada 7 Oktober, serta atas penanganannya terhadap perang di Gaza. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di kedutaan Israel di kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil.
Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut telah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret, dalam video ini dikatakan sandera tersebut selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini penderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel bernama Yekev Bukatar, berusia 34 tahun. Dia dikatakan tewas karena kekurangan obat-obatan dan juga kelaparan di jalur Gaza. Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza mungkin sudah lebih dari 70 sandera. Dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pemboman Israel dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah pun menekankan komitmen Hamas untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Akan tetapi menurut dia, hal itu hanya bisa terjadi jika Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Sementara menurut Gubernur Wilayah Sinai, Mohammed Susha, ada 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara mereka mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke jalur Gaza. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh China meski berbendera Panama.
Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritim. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. Israel melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan di Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk, ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA Philip Lazzarini pada hari Minggu 24 Maret mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka.
Gerakan Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap markas pertahanan udara dan rudal Zionis. Lusinan roket dilaporkan menghantam lokasi Israel di dataran tinggi Golan. Melansir Tribunnews.com, penyerangan Hizbullah terhadap Zionis ini dilakukan pada Minggu 24 Maret 2024. Mujahidin Perlawanan Islam menargetkan posisi Zionis pukul 01.10 dini hari. Rudal Hizbullah menghantam pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barakeila. Aksi ini merespon serangan terbaru Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon Timur tidak lama sebelumnya. Hizbullah dalam pernyataannya mengaku telah meluncurkan lebih dari 60 roket Katyusha. Rentetan roket tersebut menargetkan pasukan dari Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang daerah Al-Seira di Baalbek pada Sabtu lalu. Serangan ini menandai serangan keempat di Lebanon Timur sejak akhir bulan lalu. Outlet berita Lebanon Al-Markaziyah melaporkan bahwa sebuah bangunan berlantai 4 menjadi sasaran serangan tersebut. Setidaknya 3 orang terluka. Tentara Israel mengklaim pihaknya menargetkan pabrik senjata Hizbullah dalam serangan tersebut. Uni Eropa mengutuk perampasan tanah yang dilakukan Israel, di mana pencurian 800 hektar tanah Palestina oleh Israel ini merupakan yang terbesar sejak perjanjian Oslo. Uni Eropa pun mengeluarkan pernyataan pada tanggal 24 Maret 2024 waktu setempat, di mana dengan tegas Uni Eropa mengecam rencana Israel baru-baru ini untuk menyita lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Jika itu terjadi, peristiwa ini menjadi penyitaan terbesar sejak penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Pihaknya menyatakan 800 hektar atau sekitar 1.976 hektar sebagai tanah negara untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi. Israel berencana membangun ratusan unit permukiman di tanah curian tersebut selain kawasan yang diperuntukkan bagi industri, perdagangan, dan juga lapangan kerja. Smotrich juga membuat pengumuman tersebut pada hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini bertentangan dengan kebijakan resmi Amerika Serikat karena melanggar hukum internasional. Namun para pemimpin Amerika Serikat hanya mengambil sedikit tindakan untuk mencegahnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Perang Israel dan kelompok Hamas masih terus berlangsung pada Senin 25 Maret 2024. Diketahui sudah sekitar 1 minggu penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit di kompleks Al-Shifa ini berlangsung, di mana warga Palestina yang melarikan diri dari pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa menggambarkan apa yang terjadi ketika tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja mengepung rumah sakit tersebut. Jamil Al-Ayyubi yang merupakan salah satu dari ribuan warga Palestina yang berlindung di rumah sakit mengungkapkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melihat tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja melindas ambulans yang juga hancur. Kemudian selain itu, Karem Aiman Hadhad yang tinggal di sebuah gedung berlantai 5 di sekitar 100 meter dari rumah sakit mengatakan kepada sejumlah awak media asing di sana bahwa ia bersembunyi di dapurnya bahkan selama berhari-hari hanya untuk menunggu ledakan yang mengguncang gedung tersebut berhenti. Seorang ahli anestesi di rumah sakit Gaza Eropa dekat Khan Yunis ini juga menggambarkan situasi di dalam fasilitas medis di Gaza Selatan ini tidak bisa terbayangkan,
di mana rumah sakit ini awalnya hanya berkapasitas 200 tempat tidur dan sekarang bertambah menjadi 1.000 tempat tidur. Dikatakan olehnya ada sekitar 22.000 pengungsi yang berlindung di koridor dan tenda di dalam rumah sakit karena masyarakat merasa lebih aman berada di lokasi tersebut dibandingkan dimanapun keberadaan yang sudah di mana-mana diduduki oleh tentara Israel. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA, mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara pada Minggu 24 Maret 2024 lalu waktu setempat. Padahal warga Palestina ini tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu, yakni yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 waktu setempat lalu. Selain itu, saudara, sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken juga menyebut 100% penduduk Gaza ini mengalami kerawanan pangan akut. Antony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Sementara itu, pekan lalu, penilaian ketahanan pangan yang didukung PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza pada bulan Mei 2024 waktu setempat, kecuali ada intervensi yang mendesak. UNRWA juga disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB yakni Martin Griffiths mengatakan UNRWA adalah jantung respons kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al Arabiya, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di Kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor Kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel,
Undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel.
Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Krakow City Hall, Moskow pada Jumat 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan massal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin 25 Maret 2024. 4 tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu 24 Maret 2024, diantaranya Dalrjon Misov, Raka Balizot Saidak Rami, Samsidin Faridoni, dan juga Muhammad Sobir Faizov. Dari video tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari tribunnews.com, 4 dari 11 pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Giorazal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut.
Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritim. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara
hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al Arabiya, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di Kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor Kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar porak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan.
Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia.
أكبر. اللهم سدد. اللهم سدد يا رب. اللهم سدد يا رب. Pasukan Israel mengepung 2 rumah sakit lagi di jalur Gaza pada Minggu 24 Maret 2023. Mereka menembaki tim medis yang berada di rumah sakit tersebut dan juga mengklaim telah menahan ratusan dari militan Hamas. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan Israel menangkap 480 militan Hamas dalam bentrokan berkelanjutan di Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Pasukan Israel mengatakan rumah sakit di daerah kantong Palestina, di mana perang telah berkecamuk selama lebih dari 5 bulan, sering digunakan sebagai markas militan Hamas yang menyimpan pangkalan dan senjata. Hamas dan staf medis di rumah sakit menyangkal pernyataan Israel tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba mundur ke daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser di kota selatan Khan Yunis, di tengah pemboman besar-besaran dan juga tembakan. Pasukan lapis baja Israel menutup rumah sakit Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan Sabit Merah Palestina pun dilaporkan dalam bahaya ekstrim dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi rumah sakit Al-Amal. Mereka juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk memaksa penghuni keluar. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya menyerang infrastruktur di Khan Yunis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak militan Hamas. Sementara itu, Hamas pun membantah menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap sasaran sipil. Di Gaza yang dikuasai Hamas pun mengatakan bahwa puluhan pasien serta staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa di kota Gaza di utara wilayah kantong yang telah berada di bawah kendali Israel selama seminggu. تجريب للأسفلت ولا المباني برضه؟ ماشي، خلينا على المتابعة. لو جينا أنا والدكتور هنا نحاول نخش نقدر ولا لا؟ Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Seradita dan kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Gaza dan juga antara Israel dan Hamas. Informasi terbaru datang dari istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yaitu Sarah Netanyahu, yang disebut mengeluh lantaran sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza tidak mengucapkan terima kasih. Keluhan Sarah tersebut sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Dipulangkannya tawanan Israel dari Gaza tersebut menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, istri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersebut mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sarah Netanyahu dan suaminya belum diberi ucapan terima kasih karena merasa telah mengembalikan beberapa warga Israel yang ditangkap. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, beberapa tawanan Israel yang dibebaskan menggunakan media sosial mereka untuk mengungkapkan kemarahan. Salah satu tawanan yang dipulangkan bernama Liam Orr, berusia 18 tahun, dengan sarkas mengucapkan permintaan maafnya karena ia telah ditangkap Hamas di Gaza
Dan hal tersebut diungkapkannya melalui media sosial Instagram milik dirinya pribadi. Kemudian ada pula Yigil Yako yang juga kembali dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Dia dilaporkan menanggapi postingan dari Liam Or tersebut sembari mengungkapkan permintaan maaf karena dirinya juga menjadi salah satu sandera yang dipulangkan. Sementara itu, pihak dari Benyamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan ini berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kerabat warga Israel yang saat ini ditahan di Gaza telah melakukan banyak protes menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Para pengunjuk rasa menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan keamanan yang berujung pada operasi militer Hamas pada 7 Oktober, serta atas penanganannya terhadap perang di Gaza. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut telah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret, dalam video ini dikatakan sandera tersebut selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini penderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel bernama Yekev Bukatar, berusia 34 tahun. Dia dikatakan tewas karena kekurangan obat-obatan dan juga kelaparan di jalur Gaza.
Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza mungkin sudah lebih dari 70 sandera. Dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pemboman Israel dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah pun menekankan komitmen Hamas untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Akan tetapi menurut dia, hal itu hanya bisa terjadi jika Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Sementara menurut Gubernur wilayah Sinai, Mohammed Susha, ada 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara mereka mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke jalur Gaza. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh China meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal China kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik China maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat.
sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. Israel melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan di Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk, ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA Philip Lazzarini pada hari Minggu 24 Maret mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka. Gerakan Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap markas pertahanan udara dan rudal Zionis. Lusinan roket dilaporkan menghantam lokasi Israel di dataran tinggi Golan. Melansir Tribus.com, penyerangan Hizbullah terhadap Zionis ini dilakukan pada Minggu 24 Maret 2024. Mujahidin Perlawanan Islam menargetkan posisi Zionis pukul 01.10 dini hari. Rudal Hizbullah menghantam pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barakeila. Aksi ini merespon serangan terbaru Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon Timur tidak lama sebelumnya. Hizbullah dalam pernyataannya mengaku telah meluncurkan lebih dari 60 roket Katyusha. Rentetan roket tersebut menargetkan pasukan dari Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang daerah Al-Seira di Baalbek pada Sabtu lalu. Serangan ini menandai serangan keempat di Lebanon Timur sejak akhir bulan lalu. Outlet berita Lebanon Al-Markaziyah melaporkan bahwa sebuah bangunan berlantai 4 menjadi sasaran serangan tersebut. Setidaknya 3 orang terluka. Tentara Israel mengklaim pihaknya menargetkan pabrik senjata Hizbullah dalam serangan tersebut. Uni Eropa mengutuk perampasan tanah yang dilakukan Israel, di mana pencurian 800 hektar tanah Palestina oleh Israel ini merupakan yang terbesar sejak perjanjian Oslo. Uni Eropa pun mengeluarkan pernyataan pada tanggal 24 Maret 2024 waktu setempat, di mana dengan tegas Uni Eropa mengecam rencana Israel baru-baru ini untuk menyita
lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Jika itu terjadi, peristiwa ini menjadi penyitaan terbesar sejak menandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Pihaknya menyatakan 800 hektar atau sekitar 1.976 hektar sebagai tanah negara untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi. Israel berencana membangun ratusan unit permukiman di tanah curian tersebut selain kawasan yang diperuntukkan bagi industri, perdagangan, dan juga lapangan kerja. Smotrich juga membuat pengumuman tersebut pada hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini bertentangan dengan kebijakan resmi Amerika Serikat karena melanggar hukum internasional. Namun para pemimpin Amerika Serikat hanya mengambil sedikit tindakan untuk mencegahnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Perang Israel dan kelompok Hamas masih terus berlangsung pada Senin 25 Maret 2024. Diketahui sudah sekitar 1 minggu penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit di kompleks Al-Shifa ini berlangsung, di mana warga Palestina yang melarikan diri dari pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa menggambarkan apa yang terjadi ketika tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja mengepung rumah sakit tersebut. Jamil Al-Ayyubi yang merupakan salah satu dari ribuan warga Palestina yang berlindung di rumah sakit mengungkapkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melihat tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja melindas ambulans yang juga hancur. Kemudian selain itu, Karem Aiman Haddad yang tinggal di sebuah gedung berlantai 5 di sekitar 100 meter dari rumah sakit mengatakan kepada sejumlah awak media asing di sana bahwa ia bersembunyi di dapurnya bahkan selama berhari-hari hanya untuk menunggu ledakan yang mengguncang gedung tersebut berhenti. Seorang ahli anestesi di rumah sakit Gaza Eropa dekat Khan Yunis ini juga menggambarkan situasi di dalam fasilitas medis di Gaza Selatan ini tidak bisa terbayangkan, di mana rumah sakit ini awalnya hanya berkapasitas 200 tempat tidur dan sekarang bertambah menjadi 1.000 tempat tidur. Dikatakan olehnya ada sekitar 22.000 pengungsi yang berlindung di koridor dan tenda di dalam rumah sakit karena masyarakat merasa lebih aman berada di lokasi tersebut dibandingkan dimanapun keberadaan yang sudah di mana-mana diduduki oleh tentara Israel. Badan PBB untuk pengungsi Palestina yakni UNRWA mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara pada Minggu 24 Maret 2024 lalu waktu setempat. Padahal warga Palestina ini tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu, yakni yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 waktu setempat lalu. Selain itu, saudara, sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken juga menyebut 100% penduduk Gaza ini mengalami kerawanan pangan akut. Antony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina.
Sementara itu, pekan lalu, penilaian ketahanan pangan yang didukung PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza pada bulan Mei 2024 waktu setepat, kecuali ada intervensi yang mendesak. UNRWA juga disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB yakni Martin Griffiths mengatakan UNRWA adalah jantung respons kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al Arabiya, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di Kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor Kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika.
Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di kompleks medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Krakow City Hall, Moskow pada Jumat 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan massal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin 25 Maret 2024. 4 tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu 24 Maret 2024 diantaranya Dalrjon Misov, Rada Balizot Saidak Rami, Samsidin Faridoni, dan juga Muhammad Sobir Faizov. Dari video tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari Tribunnews.com, 4 dari 11 pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup.
Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs vital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Giorazal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, 1 diantaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024.
Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh China meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal China kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik China maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam
akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Airbus 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Kepala Dewan Regional tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Airbus 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah.
Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs hospital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi. Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Pasukan Israel mengepung 2 rumah sakit lagi di jalur Gaza pada Minggu 24 Maret 2023. Mereka menembaki tim medis yang berada di rumah sakit tersebut dan juga mengklaim telah menahan ratusan dari militan Hamas. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan Israel menangkap 480 militan Hamas dalam bentrokan berkelanjutan di rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Pasukan Israel mengatakan rumah sakit di daerah kantong Palestina, di mana perang telah berkecamuk selama lebih dari 5 bulan, sering digunakan sebagai markas militan Hamas yang menyimpan pangkalan dan senjata. Hamas dan staf medis di rumah sakit menyangkal pernyataan Israel tersebut. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan salah satu stafnya tewas ketika tank-tank Israel tiba-tiba mundur ke daerah sekitar rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser di kota selatan Khan Yunis, di tengah pemboman besar-besaran dan juga tembakan.
Pasukan lapis baja Israel menutup rumah sakit Al-Amal dan melakukan operasi bulldozer besar-besaran di sekitarnya. Timbulan sabit merah Palestina pun dilaporkan dalam bahaya ekstrim dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa pasukan Israel kini menuntut evakuasi menyeluruh terhadap staf, pasien, dan pengungsi dari lokasi rumah sakit Al-Amal. Mereka juga menembakkan bom asap ke daerah tersebut untuk memaksa penghuni keluar. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya menyerang infrastruktur di Khan Yunis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak militan Hamas. Sementara itu, Hamas pun membantah menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer dan menuduh Israel melakukan kejahatan perang terhadap sasaran sipil. Di Gaza yang dikuasai Hamas pun mengatakan bahwa puluhan pasien serta staf medis telah ditahan oleh pasukan Israel di Al-Shifa di kota Gaza di utara wilayah kantong yang telah berada di bawah kendali Israel selama seminggu. تجريب للأسفلت ولا المباني برضه؟ ماشي، خلينا على المتابعة. لو جينا أنا والدكتور هنا نحاول نخش نقدر ولا لا؟ Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Seradita dan kami telah menyiapkan beberapa informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Gaza dan juga antara Israel dan Hamas. Informasi terbaru datang dari istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, yaitu Sarah Netanyahu, yang disebut mengeluh lantaran sandera Israel yang dibebaskan dari Gaza tidak mengucapkan terima kasih. Keluhan Sarah tersebut sontak memicu kemarahan di antara para tawanan Israel yang dipulangkan dari Gaza. Dipulangkannya tawanan Israel dari Gaza tersebut menyusul kesepakatan pertukaran tahanan dengan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas. Menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran 12 Israel, istri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersebut mengeluh dalam percakapan pribadi dengan seorang anggota parlemen Israel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sarah Netanyahu dan suaminya belum diberi ucapan terima kasih karena merasa telah mengembalikan beberapa warga Israel yang ditangkap. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, beberapa tawanan Israel yang dibebaskan menggunakan media sosial mereka untuk mengungkapkan kemarahan. Salah satu tawanan yang dipulangkan bernama Liam Orr, berusia 18 tahun, dengan sarkas mengucapkan permintaan maafnya karena ia telah ditangkap Hamas di Gaza, dan hal tersebut diungkapkannya melalui media sosial Instagram milik dirinya pribadi. Kemudian ada pula Yigil Yaakov yang juga kembali dari Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Dia dilaporkan menanggapi postingan dari Liam Orr tersebut sembari mengungkapkan permintaan maaf karena dirinya juga menjadi salah satu sandera yang dipulangkan. Sementara itu, pihak dari Benyamin Netanyahu membantah bahwa istri Perdana Menteri yang berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan dengan keluarga tawanan Israel di Gaza telah melontarkan komentar seperti itu. Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan ini berisi kebohongan dan rekayasa yang tidak masuk akal. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kerabat warga Israel yang saat ini ditahan di Gaza telah melakukan banyak protes menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Para pengunjuk rasa menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan keamanan yang berujung pada operasi militer Hamas pada 7 Oktober, serta atas penanganannya terhadap perang di Gaza.
Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegah. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Hamas telah merilis video kematian seorang tawanan Israel yang diduga meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut telah tersebar di berbagai media sosial. Mengutip The Guardian pada Minggu 24 Maret, dalam video ini dikatakan sandera tersebut selamat dari serangan pasukan pertahanan Israel. Sayangnya ia justru meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Hamas juga mengatakan rakyat saat ini penderita akibat pengepungan Israel, di mana menyebabkan timbulnya kelaparan serius hingga krisis obat-obatan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan kematian sandera Israel bernama Yekev Bukatar, berusia 34 tahun. Dia dikatakan tewas karena kekurangan obat-obatan dan juga kelaparan di jalur Gaza. Sebelumnya, Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah sandera Israel yang terbunuh akibat operasi militer tentara Israel di jalur Gaza mungkin sudah lebih dari 70 sandera. Dengan terbunuhnya sejumlah sandera akibat pemboman Israel dan untuk memperjelas posisi Al-Qassam, Abu Ubaidah pun menekankan komitmen Hamas untuk menukar sandera Israel dengan seluruh tahanan Palestina dari penjara Israel. Akan tetapi menurut dia, hal itu hanya bisa terjadi jika Israel tidak melakukan pengeboman yang membunuh para sandera di jalur Gaza. Sementara menurut Gubernur Wilayah Sinai, Mohammed Susha, ada 7.000 truk sedang menunggu di Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun prosedur pemeriksaan yang diminta oleh Israel telah menghambat aliran bantuan. Sementara Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara mereka mengatakan tidak ada batasan masuknya makanan, air, obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke jalur Gaza.
Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu. Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial X News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal.
Israel melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan di Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk, ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, pada hari Minggu 24 Maret, mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka. Gerakan Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap markas pertahanan udara dan rudal Zionis. Lusinan roket dilaporkan menghantam lokasi Israel di dataran tinggi Golan. Melansir Tribunnews.com, penyerangan Hizbullah terhadap Zionis ini dilakukan pada Minggu 24 Maret 2024. Mujahidin Perlawanan Islam menargetkan posisi Zionis pukul 01.10 dini hari. Rudal Hizbullah menghantam pangkalan rudal dan artileri di Yoav dan Barakeilah. Aksi ini merespon serangan terbaru Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon Timur tidak lama sebelumnya. Hizbullah dalam pernyataannya mengaku telah meluncurkan lebih dari 60 roket Katyusha. Rentetan roket tersebut menargetkan pasukan dari Brigade Golani yang sedang berlatih setelah kembali dari jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan pesawat-pesawat tempur Israel menyerang daerah Al-Seira di Baalbek pada Sabtu lalu. Serangan ini menandai serangan keempat di Lebanon Timur sejak akhir bulan lalu. Outlet berita Lebanon Al-Markaziyah melaporkan bahwa sebuah bangunan berlantai 4 menjadi sasaran serangan tersebut. Setidaknya 3 orang terluka. Tentara Israel mengklaim pihaknya menargetkan pabrik senjata Hizbullah dalam serangan tersebut. Uni Eropa mengutuk perampasan tanah yang dilakukan Israel, di mana pencurian 800 hektar tanah Palestina oleh Israel ini merupakan yang terbesar sejak perjanjian Oslo. Uni Eropa pun mengeluarkan pernyataan pada tanggal 24 Maret 2024 waktu setempat, di mana dengan tegas Uni Eropa mengecam rencana Israel baru-baru ini untuk menyita lebih dari 800 hektar tanah Palestina yang diduduki di tepi barat. Jika itu terjadi, peristiwa ini menjadi penyitaan terbesar sejak penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993. Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Pihaknya menyatakan 800 hektar atau sekitar 1.976 hektar sebagai tanah negara untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi. Israel berencana membangun ratusan unit permukiman di tanah curian tersebut selain kawasan yang diperuntukkan bagi industri, perdagangan, dan juga lapangan kerja. Smotrich juga membuat pengumuman tersebut pada hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri yakni Benjamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini bertentangan dengan kebijakan resmi Amerika Serikat karena melanggar hukum internasional. Namun para pemimpin Amerika Serikat hanya mengambil sedikit tindakan untuk mencegahnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Perang Israel dan kelompok Hamas masih terus berlangsung pada Senin 25 Maret 2024. Diketahui sudah sekitar 1 minggu penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit di kompleks Al-Shifa ini berlangsung, di mana warga Palestina yang melarikan diri dari pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa menggambarkan apa yang terjadi ketika tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja mengepung rumah sakit tersebut. Jamil Al-Ayyubi yang merupakan salah satu dari ribuan warga Palestina yang berlindung di rumah sakit mengungkapkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melihat tank-tank Israel dan bulldozer lapis baja melindas ambulans yang juga hancur. Kemudian selain itu, Karem Aiman Hadhad yang tinggal di sebuah gedung berlantai 5 di sekitar 100 meter dari rumah sakit mengatakan kepada sejumlah awak media asing di sana bahwa ia bersembunyi di dapurnya bahkan selama berhari-hari hanya untuk menunggu ledakan yang mengguncang gedung tersebut berhenti. Seorang ahli anestesi di rumah sakit Gaza Eropa dekat Khan Yunis ini juga menggambarkan situasi di dalam fasilitas medis di Gaza Selatan ini tidak bisa terbayangkan, di mana rumah sakit ini awalnya hanya berkapasitas 200 tempat tidur dan sekarang bertambah menjadi 1.000 tempat tidur. Dikatakan olehnya ada sekitar 22.000 pengungsi yang berlindung di koridor dan tenda di dalam rumah sakit karena masyarakat merasa lebih aman berada di lokasi tersebut dibandingkan dimanapun keberadaan yang sudah di mana-mana diduduki oleh tentara Israel. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA, mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara pada Minggu 24 Maret 2024 lalu waktu setempat. Padahal warga Palestina ini tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu, yakni yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 waktu setempat lalu. Selain itu, saudara, sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken juga menyebut 100% penduduk Gaza ini mengalami kerawanan pangan akut. Antony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Sementara itu, pekan lalu, penilaian ketahanan pangan yang didukung PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza pada bulan Mei 2024 waktu setempat, kecuali ada intervensi yang mendesak. UNRWA juga disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB yakni Martin Griffiths mengatakan UNRWA adalah jantung respons kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya Kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel
terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Jerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. بسم الله اللهم اكبر اللهم سدد يا رب اللهم سدد يا رب. Jasad tentara Amerika Serikat dilaporkan terdampar di pantai Yaman. Jasad tersebut digadang-gadang sebagai korban serangan Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah beberapa waktu lalu.
Penemuan jasad tentara Amerika Serikat ini pun diklaim sebagai bukti kebohongan Amerika Serikat. Penampakan jasad tentara Amerika Serikat yang terdampar di pantai Yaman itu diunggah di media sosial Exovar News, tepatnya pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam foto yang beredar, tampak jasad itu terdampar dengan posisi tengkurap. Jasad tentara itu pun terlihat dikerubungi oleh sejumlah orang. Sementara dalam keterangan foto dijelaskan bahwa penemuan jasad itu merupakan bukti kebohongan Amerika Serikat. Sebab jasad itu merupakan korban serangan Houthi ke sejumlah personil militer Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah menggunakan kapal perang beberapa waktu lalu. Dilansir dari PBS NewsHour, saat itu Amerika Serikat mengklaim serangan rudal Houthi meleset dan jatuh ke laut. Namun hingga saat ini pihak Amerika Serikat ataupun Houthi belum memberikan klarifikasinya soal foto yang beredar tersebut. Israel mengalami kekalahan paling memalukan dalam melawan pasukan perlawanan Palestina. Tercatat hingga Minggu 24 Maret 2024 kemarin, ada setidaknya 600 tentara Israel tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Jumlah kematian tentara itu pun diklaim sebagai kerugian tertinggi yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Nir Devori, koresponden media Israel. Koresponden itu menyebut militer Israel telah kehilangan sekira 600 tentara pendudukan. Selain itu, 3.000 tentara lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perang dengan perlawanan sejak tanggal 7 Oktober silam. Pasalnya jumlah tersebut belum pernah dialami Zionis selama beberapa dekade. Sebelumnya pada Sabtu 23 Maret 2024, militer Israel juga mengonfirmasi kematian tentaranya. Seorang sersan kelas 1 terbunuh saat konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Pihak militer menyebutkan pasukan yang tewas tersebut bertempur dengan Batalion 932 Brigade Nahal. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Moskow yang menewaskan 137 orang ditangkap di Krakow City Hall, Moskow pada Jumat 22 Maret 2024. Keempatnya kini mulai diadili dan didakwa melakukan terorisme. Keempatnya pun terancam hukuman penjara seumur hidup akibat aksinya tersebut. Tampang keempat pelaku penembakan massal di Moskow itu dirilis AFP pada Senin 25 Maret 2024. 4 tersangka yang hadir dalam sidang pada Minggu 24 Maret 2024, diantaranya Dalrjon Misov, Rada Balizot Saidak Rami, Samsidin Faridoni, dan juga Muhammad Sobir Faizov. Dari video tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dilansir dari tribunnews.com, 4 dari 11 pelaku itu ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia, dekat perbatasan Ukraina. Video penangkapan para pelaku itu tersebar di media sosial. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut pernyataan dari pengadilan distrik Basmani Moskow, keempat pelaku diperintahkan untuk ditahan hingga 22 Mei mendatang. Pasukan Houthi dari Yaman diduga menyerang kapal tanker minyak Cina bernama Huangpu di Laut Merah pada Minggu 24 Maret 2024. Houthi dilaporkan menembakkan 5 rudal ke kapal tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan kebakaran. Namun awak kapal yang berada di atas kapal Huangpu dilaporkan berhasil menyelamatkan diri. Dilansir dari i24 News pada Senin 25 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi yang didukung Iran menembakkan 4 rudal balistik anti kapal atau ASBM ke Laut Merah di sekitar kapal Huangpu. Selang 12 jam, ASBM kelima turut ditembakkan ke arah Huangpu. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran hingga membuat kapal mengeluarkan panggilan darurat. Selain itu, kapal tanker minyak Cina itu juga dilaporkan rusak dan terbakar selama 30 menit. Meski demikian, CENTCOM menekankan bahwa tidak ada awak kapal Huangpu yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terkait hal ini, Houthi sendiri belum memberikan keterangan resminya. Namun sebelumnya, Houthi menekankan bahwa pasukannya tidak akan menyerang kapal-kapal Cina dan Rusia. Bandara Amerika Serikat di Provinsi Hasakah diserang oleh pasukan perlawanan pada Minggu 24 Maret 2024. Situs vital tersebut dihujani 3 roket hingga menimbulkan sejumlah ledakan besar. Bahkan ledakan itu diduga mengenai pesawat kargo pengangkut senjata militer yang tengah mendarat di lokasi tersebut. Dilansir dari Syriah.com pada Senin 25 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh seorang koresponden. Pasalnya Bandara Amerika Serikat itu meledak dihantam 3 rudal. Akibat ledakan tersebut, gumpalan asap tebal tampak membumbung tinggi.
Ironisnya, serangan dari pasukan perlawanan itu bertepatan dengan pendaratan pesawat kargo Amerika Serikat yang mengangkut peralatan dan senjata militer. Rencananya amunisi yang dibawa oleh pesawat kargo itu akan digunakan untuk memperkuat pangkalan mereka. Sebab Amerika Serikat diduga ketakutan dengan adanya kemungkinan serangan perlawanan di wilayah mereka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti total korban jiwa dalam serangan tersebut. Kepala Dewan Regional Tertinggi Israel Al-Jalil Gio Razal membongkar borak pemerintahan Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintahan Israel itu diungkapkan Zal di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zal mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintah Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024, di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun. Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Besar Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritim. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya
terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Aksi unjuk rasa yang digelar di Kedutaan Israel di Kota Amman, Yordania pada Minggu 24 Maret berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi hingga menangkap sejumlah demonstran. Dalam aksinya, massa berteriak memprotes adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Selain itu, mereka juga menyerukan Hamas untuk balas dendam dengan mengebom ibu kota Israel, Tel Aviv. Dilansir Al-Arabia, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai protes atas penyerbuan terbaru Israel terhadap rumah sakit di Gaza dan meningkatnya kematian warga sipil. Yordania sendiri telah mengizinkan pengunjuk rasa damai berkumpul di kedutaan Israel setiap hari. Namun, pihak berwenang mengatakan tidak dapat mentolerir segala upaya untuk menyerbu kedutaan atau menciptakan kerusuhan. Meski pada kenyataannya, kantor kedutaan Israel telah dikosongkan sejak 7 Oktober 2023. Menurut saksi, sejumlah pengunjuk rasa dipukuli dan ditangkap ketika berusaha menerobos penjagaan polisi. Gas air mata juga ditembakkan untuk memukul mundur massa yang semakin tidak terkendali. Rencana Israel yang mengecualikan umat Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer mendapat protes dari sejumlah pihak. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana tersebut disahkan menjadi undang-undang. Menurut Gantz, parlemen tidak boleh mengesahkan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Sebab undang-undang wajib militer yang dibuat pemerintah dianggap sebagai kegagalan moral serius. Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya memang belum dipublikasikan. Namun, menurut laporan yang bocor ke media Israel, undang-undang tersebut akan melanggengkan pengecualian militer yang telah lama disengketakan umat Yahudi ultra-ortodoks. Partai-partai ultra-ortodoks yang mewakili sekitar 13% populasi Israel telah menjadi mitra dalam pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sebagai imbalannya, mereka menuntut konstituennya untuk diizinkan pelajar di seminari dan dibebaskan dari wajib militer. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya. Baru-baru ini militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer. Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun